Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar dialog interaktif. Hai balikan untuk kesempatan akhir pekan ini kita akan berbincang seputar topik peran aktif Polsek Celukan Bawang jelang pemilu 2024. Bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1 Kanit Reskrim Polsek Celukan Bawang Bapak Ibda Inengah Putra Wijana AMD Kep SH. Selamat pagi Pak Kanit. Selamat pagi Bu Ayu. Ya, apa kabar Pak Kanit? Astungkare sehat selalu. Ya. Ini kita jumpa yang kedua kali ya Pak ya? Ya, dengan Bu Ayunya yang kedua. Yang kedua. Kalau saya ini udah yang ketiga. Oh gitu. Ya. Hadirnya ke RRI sudah ketiga kali Pak ya? Betul sekali Pak. Tapi jangan pernah bosan ya Pak dengan RRI ataupun diundang sama RRI. Ya, justru saya berpikirnya begitu. Nih mudah-mudahan warga kita nggak bosan mendengar suara saya juga hadir di sini begitu Bu Ayu. Tapi ini memang momen penting Bapak untuk memberikan edukasi ataupun sosialisasi terkait pengamanan yang bisa dikatakan tahun mendatang ini hajatan pesta demokrasi Pak ya? Betul sekali. Ini justru menjadi momen kita untuk menyampaikan himbauan sekaligus pada warga, khususnya warga kami yang di Celukan Bawang. Terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi ke depan seperti ini. Oke, Polsek Celukan Bawang mewilayahi berapa desa, Pak? Terima kasih. Mungkin saya buka dulu ya sebelum siap. kita menyapa pendengar dulu ya. Saya nyapa dulu pendengar. Seperti halnya biasalah kita sampaikan di awal. Baik, terima kasih Mbak Ayu atas kesempatannya. Saya selaku Kanit Reskrim, sebelumnya saya memulai, saya menyampaikan permohonan maaf dulu yang seharusnya pimpinan kami Pak Kapolsek Celukan Bawang yang hadir, namun beliau karena ada kesibukan sehingga beliau memerintahkan kepada kami untuk mewakili pada acara interaktif ini. Sebelumnya kami akan menyambut dulu para pemirsa sekalian. Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam, nama budaya, salam kebajikan. Baik, di sini sebelum kami sampaikan secara detail terkait dengan langkah-langkah kami dalam mengikuti perkembangan pemilu 2024 ini, dapat kami paparkan sedikit gambaran tentang wilayah hukum Polsek Celukan Bawang, yang mana kami memiliki wilayah binaan terdiri dari 4 desa, Mbak. Yaitu yang pertama kita mulai dari paling barat, yaitu Desa Pengulon. Di sana terdiri dari 3 banjar. Kemudian ke timurnya lagi ada Desa Celukan Bawang. Sama juga ada 3 banjar. Kemudian ke timur lagi ada Desa Tinge-Tinge. Di sana agak lebih luas sedikit, terdiri dari 5 banjar, dan yang terakhir paling timur yaitu Desa Tukan Sumage. Di sana itu terdapat 9 banjar, Mbak Ayu. Terkait dengan luas wilayah daerah hukum Polsek Celukan Bawang secara umum sekitar 74 km persegi. Termasuk juga jumlah penduduknya secara total kurang lebih 19 ribuan yang ada di sana. Secara profesi yang dominan di sana adalah buruh dan juga petani, Mbak Ayu ya. Yeah. Kemudian agamanya yang dominan biasa karena orang Bali tentu Hindu yang paling besar. Kemudian ada Muslim, Islam, kemudian ada beberapa juga yang Kristen di sana ini. Kemudian karena berkaitan dengan situasi pemilu, dapat kami sampaikan di sini bahwa secara umum sebetulnya di Polsek Celukan Bawang terkait partai politik itu ada 2, Mbak Ayu. Iya, apa saja itu Pak? Yaitu PDI Perjuangan dan Hanura. Namun perkembangan ini ada perkembangan terkait dengan pendaftaran bakal calon, sehingga berkembang jadi 5 partai politik di sana, yaitu Nasdem, PKS, dan juga Golkar gitu. Dan perlu kami sampaikan bahwa di wilayah kami terdapat yang masih aktif saat ini, terdapat 2 anggota legislatif kabupaten
yaitu dari Partai Hanura dan PDI Perjuangan. Yang ada kedua-duanya kebetulan ada di Desa Tukan Sumageng, Mbak Ayu. Kemudian terkait dengan data-data TPS mungkin yang harus saya sampaikan di sini, yang ada di Desa Pengulon itu jumlahnya ada 11 TPS, Mbak. 11 TPS, Iya, berarti 11. masing-masing desa bisa dikatakan lebih dari 10 TPS-nya ya Pak? Iya, yang di Tinge-Tinge ada 15, kemudian di Celukan Bawang itu ada 17, dan yang terakhir di Desa Tukan Sumage itu 20 TPS. 20 TPS, berarti 20 masing-masing TPS. TPS berapa personil Pak ditempatkan? Nanti sesuai dengan rencana pengamanannya kan ada ditentukan dari bagian operasional Polres nantinya. Kemudian terkait dengan jumlah pemilih yang sudah terdata sekitar kurang lebih 17.000. 17.000. 17 oke. ribuan ya. Itu. Kemudian dari calon yang sudah mendaftar, namun nanti kita sambil menunggu verifikasinya, penetapannya, ada 10 pendaftaran bakal calon yang legislatif kabupaten. Kemudian ada 1 yang di tingkat provinsi, yaitu dari Partai Golkar. Saya rasa itu aja dulu gambaran umum yang perlu bisa saya sampaikan di sini, Mbak Ayu. Oke, ya untuk proses sosialisasi ataupun edukasi dari Polsek Celukan Bawang terkait dengan di pemilu mendatang ini seperti apa Pak? Mungkin sambang kepada masyarakat, terus ketika ajang Jumat curhat ataupun Minggu kasih, atau mungkin setiap harinya ada patroli rutin terkait dengan sosialisasinya. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Betul sekali apa langkah-langkah dari Polsek Celukan Bawang terkait mengambil peran aktif dalam mensukseskan pemilu 2024 ini sudah barang tentu kita sudah mengambil langkah-langkah yang bisa dibilang hampir setiap hari kita terjun ke masyarakat untuk menyampaikan apa yang menjadi arahan-arahan terkait dengan situasi Kamtimas menjelang pemilu 2024. Adapun kegiatannya yang sudah rutin kami laksanakan di Celukan Bawang, yang pertama adalah kegiatan yang menjadi prioritas Kapolda Bali, ada yang namanya Blue Light Patrol. Ya, Blue Light ya, Patrol. itu patroli dengan sinar biru yang ada di kendaraan. Nah, harapannya tentu dengan adanya itu minimal kita mampu memberikan efek bagi pelaku-pelaku tindak pidana ataupun yang pingin mengacaukan situasi, jadi berpikir ulang, berpikir 1000 kali untuk melakukan tindakannya. Kemudian termasuk juga strong point. Nah, ini kita memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan raya, di mana pada jam-jam rawan seperti jam pulang sekolah, ada pertigaan-pertigaan jam pasar seperti itu, kita sudah gelar pasukan, gelar personil untuk melakukan pengamanan di sana. Kemudian yang selanjutnya dari unit Intelkam yang ada di Polsek Celukan Bawang terkait dengan kegiatan pemilu, yang mana tahap sekarang adalah tahap pendaftaran, sudah melakukan penggalangan-penggalangan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, termasuk juga tokoh-tokoh politik, termasuk penggalangan terhadap bakal calon yang sudah mendaftar untuk senantiasa bersama-sama menjaga situasi Kamtimas agar senantiasa tetap kondusif seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah seperti yang Mbak Ayu sampaikan, terkait dengan edukasi ini, hampir setiap saat kami lakukan, salah satunya menyelipkan dalam kegiatan Polisi Mebraya. Nah, Polisi Mebraya itu bagaimana kami menyerap informasi dari masyarakat sehingga mengetahui apa sih yang diinginkan oleh masyarakat terkait dengan pemilu ini. Kemudian yang selanjutnya, tidak kalah pentingnya para Babin Kamtimas kami untuk senantiasa melakukan sambang.
bersinergi dengan Babinsa dari pihak TNI melakukan sambang, melakukan promosi, ceramah terkait dengan bagaimana kita untuk senantiasa bersikap, berbuat untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas, khususnya kami di Polsek Celukan Bawang. Termasuk juga kami memaksimalkan peran polisi Banjar, ya, yang itu bukan program nasional, itu juga sangat intens. Kemudian dari pimpinan juga menekankan terkait dengan polisi Banjar itu juga kita terapkan, kita aplikasikan di lapangan. Astongkare sampai saat ini dapat berjalan maksimal, bisa menjembatani dari warga masyarakat kita terkait dengan situasi-situasi Kamtibmas seperti itu. Oke, berarti sangat efektif ya sejauh ini peran dari polisi Banjarnya, Pak? Bisa dibilang itu sangat-sangat efektif. Karena apa? Dari warga juga tidak kesulitan, tidak bingung. Kalau selama ini mungkin tidak ada polisi Banjar, bingung harus melapor kemana gitu. Karena dengan adanya polisi Banjar, dengan peran aktifnya turun ke masyarakat di wilayah Banjarnya sendiri, sehingga minimal dari perangkat Banjar itu sudah tahu harus melapor kemana. Kalau dulunya hanya berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas, sedangkan wilayahnya cukup banyak. Nah kalau sekarang fokus dia, satu Banjar, satu polisi, koordinasinya cepat sehingga dalam memberikan solusi juga bisa lebih cepat dan efektif seperti itu, Mbak Yu. Kemudian dari unit reskrim juga sudah melakukan kering serse, melakukan patroli-patroli dialogis dalam situasi atau jam-jam rawan yang sering kita menempatkan personil yang tentunya sekali lagi tujuannya untuk menjaga situasi Kamtibmas. Saya rasa itu beberapa langkah-langkah yang sudah kami laksanakan di Polsek Celukan Bawang dalam menjaga situasi Kamtibmas, khususnya menjelang atau menyambut gelaran pesta demokrasi yang kita tunggu saat ini. Oke, dengan langkah-langkah tersebut otomatis sampai sekarang bagaimana perkembangan namanya yang situasi tindakan kriminalitas di wilayah hukum Polsek Celukan Bawang, Bapak? Terima kasih Mbak Ayu. Astongkare, sekali lagi kita sampaikan Astongkare, puji Tuhan dengan apa yang upaya sudah kita lakukan bersama, bersinergi dengan instansi yang ada di sana, termasuk TNI Polri, termasuk dari tokoh-tokoh yang ada di sana, tokoh masyarakat, tokoh agama, sampai saat ini situasi kriminalitas bisa dibilang sangat kondusif, Mbak Ayu. Sangat kondusif, kita tetap melakukan upaya-upaya preventif, termasuk juga memberikan solusi terkait dengan apa yang menjadi masalah yang berkaitan dengan kriminalitas di wilayah kami. Iya, Astongkare Pak ya, tetap kondusif ya. Ini selama beberapa bulan terakhir ini tetap kondusif Pak? Tetap kondusif, sampai saat ini minim sekali adanya laporan tindak pidana yang masuk ke polsek kami. Yang seperti ini biasanya langka Pak ya? Ya, Astongkare mungkin karena langkah-langkah yang sudah kami ambil itu betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjaga wilayahnya, sehingga situasi-situasi seperti ini dapat kita ciptakan dan harapannya bisa kita pertahankan, tentunya kita tingkatkan untuk itu. Betul sekali, berarti ada hasil Pak ya dengan langkah-langkah dari kepolisian, khususnya Polsek Celukan Bawang dengan respon masyarakat tersebut begitu. Betul sekali Pak. Oke, kita juga menantikan atensi pendengar ya Pak. Siap. Kanit ya di Siap. 24644 atau via WA di 0811 3999 790. Dan sepertinya sudah berdering, mohon izin Pak Kanit kita sapa penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, mohon maaf Papa Dimas, volume radio Buat atau saya, mungkin agak jauh dengan radionya. Buah jambu. Ya. Buah jambu. Buah jambu, buah belimbing, buah mangkudu. Buat Mbak Ayu. Good morning, how are you? I'm fine, thank you. And you? Dimakan gelatik, dimakan tupai. Mudah-mudahan pembacaan fix ngalahin TV DJ.
Waduh. Wah, ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Selamat Pak Dimas. Ya, hari Jumat ke Desa Rono. Iya. Beli kelengkeng, beli rambutan, juga stroberi. Salam Asik. sehat, salam tangguh. Mudah-mudahan Buleleng aman terkendali. Astungkare rahayu Pak Dimas, seperti yang diharapkan Apa Bu begini, Leleng. Saya lihat, kalau saya ini kesehariannya Pak, berjalan Pak. Dari timur ke barat, barat ke timur. Saya tahu persis Pak, wilayah Bapak itu ya bisa dikatakan kondusif Pak. Dan itu warga-warganya itu selalu akur, selalu rukun Pak. Meskipun itu ya katakanlah dua kepercayaan Pak. Tapi tetap rukun, tetap akur. Memang itu yang diharapkan Pak. Mudah-mudahan untuk kedepannya terus berlanjut Pak ya. Ya, Dan astungkare. mudah-mudahan tugas yang Bapak aman ini sesuai dengan harapan. Artinya seperti apa yang saya katakan tadi, tetap aman, kondusif, terkendali. Dan walaupun saya dari Panji Pak, umpamanya ada apa-apa di jalan tuh di wilayah Bapak, saya siap untuk memberikan informasi. Dan yang terakhir saya minta nomor polsek Lukan Bawang Pak. Oh, Kalau mungkin nomor ya. polsek Seririk, Gerogak, Sawan itu semua ada di saya Pak. Saya ini untuk artinya ada apa di jalan tuh biar cepatlah, nggak ada petugas nanti. Seperti kemarin kejadian kemarin tuh Pak, yang di Busung itu saya minta nomornya, ada kejadian, saya langsung hubungi Pak, ada petugasnya. Baik. Itu untuk terakhirnya, mohon nomornya Pak yang bisa catat dan mudah-mudahan Bapak tetap sehat selalu, merdeka. Terima Baik. kasih. Terima kasih Papa Pak Dimas. Wah, luar biasa nih Papa Dimas. Sering memberikan informasi-informasi ya yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang memang di luar dugaan masyarakat itu sendiri ya, dan mendapatkan apresiasi juga Bapak dari Papa Dimas. Ini tahu persis katanya wilayah yang Bapak naungi di 4 desa ya yang Ya, ada 4 di desa, betul. Polsek Celukan Bawang itu memang semua bisa dikatakan kondusif, terkendali, dan memang kerjasamanya dengan masyarakat yang lain itu bisa dikatakan kekeluargaan mungkin Pak ya, begitu ya, Betul saling sekali. mengerti. Kita terima kembali atensi pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih. Semoga RRI tetap jaya di udara. Baik, terima kasih Pak Anggas ya. Ya. Inggih, silakan Pak Selamat Anggas. pagi, Bapak Kapolsek atau Pak Kanit ini ya. Pak Kanit. Selamat pagi Pak Angga. Pagi, Pak Kanit. Semoga sehat selalu, Pak Kanit ya. Astungkare Selamat bertugas. rahayu. Ya. Ini begini, ini kan saya sebagai masyarakat kan wajar untuk menilai, mengoreksi, jadi bukan mengintervensi gitu ya. Jadi kita semua di sini kan sama-sama kita memberikan suatu informasi dan apapun yang terjadi di lapangan, karena apapun tetap sebagai masyarakat harus bisa juga mengontrol kejadian-kejadian yang cepat ditanggapi oleh suatu instansi. Pertama kan begini, jadi di wilayah hukum Polsek Lukan Bawang sih emang di sana agak sedikit rawan. Kalau saya lihat beban beratnya sih ada sebetulnya, karena di sana kan banyak lalu lalang. Jadi di sana ada suatu keluarga, gitu ya. Jadi pengawasannya mungkin lebih intensif sekali, karena apa? Saya lihat di sini kan anggota di Polsek Lukan Bawang itu sedikit gitu. Itu mungkin barangkali bisa diusulkan sama Polda atau mungkin Pak Polda ya, yang membawahi Lukan Bawang ini, biar nanti diusulkan mungkin beberapa personil nanti untuk nambah gitu. Dan yang kedua juga di sini kan saya juga lihat di sini kan kantor Polsek Lukan Bawang itu dibandingkan dengan, mohon maaf sekali Pak, dibandingkan yang lain itu sangat kurang keperhatian sekali. Apalagi di sana kan ya lalu lalang banyak, kedua ini tugasnya berat sih menurut saya sih di sana. Cuman kelihatan enteng gitu loh. Jadi satu personil, kedua ini juga kantornya yang maksimal mungkin ya, sedikitnya biar sama lah. Kadang-kadang kan mungkin sering pakai anggota itu keluar uang sendiri gitu mungkin. Karena apakah saya juga nggak tahu juga. Ada teman-teman yang tugas di sana. Bukan mengeluh sih Pak, tapi kan memang harus ada perhatian dari Terima kasih banyak. pimpinan. Dan minimal ini diadopsi Pak. Itu. Yang ketiga, masalah yang keamanan yang ada di wilayah hukum Buleleng, terutama di Lukan Bawang. Dan mudah-mudahan tidak terjadi gesekan lagi. Ini kan tahun politik ya Pak. Iya, betul. Agak sedikit PR lah buat Bapak ke depan gitu ya.
Jadi ini betul-betul juga, dan masyarakat mestinya juga harus ikut berpartisipasi juga. Gitu. Jangan sampai tidak berakan sama tugas polisian aja kan gitu. Betul. Nah, karena apa? Karena di sini menjaga wilayah hukum Polres yang ada di Polsek Culukan Bawang itu sangat, terutama ini kan karena dekat dengan dermaga, ini agak riskan sekali itu. Agak riskan kan, beberapa penyelundupan juga kan. Nanti seandainya katakanlah Polsek yang menangani salah juga, ada instansi yang lain yang mestinya harus serba salah jadinya. Makanya SOP-nya ini biar jelas, jangan sampai nanti kesan dari masyarakat Polsek itu dibilang main mata, padahal tidak. Itu loh, kacamata saya itu. Betul. Karena apa? Karena di sana kan ada syah bandar juga. Jadi apapun yang terjadi di sana itu biar masyarakat tahu, Bapak jelaskan juga. Jadi bukan Bapak sendiri aja yang menangani instansinya. Ada Sah Bandar, ada Kementerian Perhubungan Laut di sana. Betul. Jadi 3 personil ini masih bersatu. Apalagi di sana ada lagi satu TNI menyalur di sana Angkatan Laut. Nah ini harus bersinergi juga. Karena apa? Karena biar tidak saling lempar. Kalau Polsek saja didebrakkan, ini agak berat gitu, Pak. Buat saya, tugas Bapak agak berat. Nah di sini lah perlu pertama untuk menambah personil, dan ketiga mudah-mudahan tidak ada fitnah nanti teman-teman di kepolisian, biar tidak nanti difitnah sama yang mohon maaf ya, namanya orang banyak saja yang diintervensi itu penilaian belum dia belum apa-apa sudah langsung menjustis, itu kan tidak benar itu, Pak. Nah, itu saya hanya merasa kasihan dan prihatin dengan Polsek Culukan Bawang, terutama gedungnya, Pak. Kalau bisa mudah-mudahan didengar sama pimpinan dan Pak Kapolda, Pak Kapolres ini, biar diusulkan yang representatif lah. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Baik, terima kasih Pak Anggas. Mantap sekali apa yang menjadi atensi Pak Anggas. Nanti monggo Bapak bisa ditindaklanjuti begitu. Tapi sebelum ditanggapi, kita masih menantikan atensi pendengar di 24644, dan saya membacakan satu WhatsApp dari Pak Romi. Singkat saja, dalam pemilu nanti, sebelum pada hari penyoblosan dan sesudahnya, masalah kerawanan apa yang diestimasi akan muncul. Sekiranya masalah itu benar-benar terjadi, lalu langkah apa yang bakal ditempuh, ya. Baik. Sebelum ditanggapi, mohon izin Pak Kanit, kita jeda sejenak ya. Oh boleh Mbak, kita tetap bersama kami. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Aduh, gimana sih ini? Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh. Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih? Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya. Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio. Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI. Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti. Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik. Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagong Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat. Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Namun Sakerti Loke Bali. Strategi pengentasan kemiskinan setiap dekade mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin. Menurut Gunnar Edler Carrison, strategi pengentasan kemiskinan jangka pendek yaitu memindahkan sumber daya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai.
perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya. Sementara itu, strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat, memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan layanan sosial yang bermartabat. Bahaya kebakaran bisa terjadi di mana saja, termasuk di rumah. Berikut beberapa upaya mencegah kebakaran di rumah. Pertama, matikan alat elektronik saat bepergian dan cabut semua peralatan elektronik saat tidak digunakan. 2. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala dan pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. 3. Awasi penggunaan lilin, jangan diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar. 4. Jauhkan benda yang mudah terbakar seperti plastik, kertas, kain, ataupun dekat kompor ataupun lilin yang menyala. 5. Jangan membuang puntung rokok dalam keadaan masih menyala. 6. Periksa kabel listrik di rumah secara berkala. 7. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Ingat, kelalaian adalah penyebab utama kasus kebakaran. Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum? Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya. Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita. Iya, nih. Adek kamu jajannya kuat juga ya? Lumayan, tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih. Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau nggak? Di mana tuh? Ada. Ada Cikbul. Apalagi tuh Cikbul? Ciki ngebul. Papa nggak gaul sih. Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul. Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu? Oh ya? Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan. Ngeri juga ya. Kakak, aku mau bawa. Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya. Gimana kalau kita main domikado? Mau nggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya. Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu. Ya, pendengar masih dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken seputar topik peran aktif Polsek Celukan Bawang jelang pemilu 2024 bersama Kanit Reskrim Polsek Celukan Bawang Bapak Ibda Inengah Putra Wijana AMD Kep SH. Ya, Pak Kanit, berhubung sudah ada 3 atensi ya, baik itu dari Bapak Dimas, Pak Romi dan juga Pak Anggas ya. Silakan untuk ditanggapi Pak Kanit. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih atas partisipasi dari para pemirsa sekalian. Yang pertama dari Pak Dimas yang ada di Panji.
terima kasih banyak atas partisipasinya Pak Dimas. Ini saya baru dengar sepertinya beliau seorang pujangga ini ya Mbak ya. Iya memang raja pantunnya Pro 1 ini Pak. Iya, pagi-pagi udah banyak sekali pantun yang apalagi yang disebutkan nama-nama buah gitu ya. Gitu, jadi bikin kita sehat ya Pak ya. Betul sekali. Seperti yang beliau sampaikan, kalau beliau udah sering warawiri dari barat ke timur, nah itu seperti syairnya Wali Ben kalau nggak salah itu. Jangan sampai nggak pulang Pak, itu kan Bang Toyib beda lagi ya Pak ya. Betul sekali kan ya. Tapi pada intinya kami dari Polsek Celukan Bawang yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Dimas yang sudah berperan aktif mensukseskan daripada tugas-tugas kami di Polsek Celukan Bawang dengan memberikan peran aktifnya untuk sama-sama menjaga wilayah kami khususnya di Celukan Bawang dan wilayah hukum Polres Buleleng pada umumnya seperti itu Pak. Terkait dengan kerukunan yang sudah tercipta, kerukunan umat beragama yang sudah tercipta di wilayah hukum kami di Celukan Bawang, seperti apa yang Pak Dimas sampaikan memang seperti itu adanya. Sudah berjalan cukup kondusif, kemudian cukup rukun, berjalan apa adanya, saling menghargai seperti itu. Kemudian juga ucapan terima kasih karena Pak Dimas sudah turut membantu mempromosikan kepada warga masyarakat Buleleng pada umumnya terkait dengan bagaimana situasi wilayah kami di Celukan Bawang seperti itu Mbak Ayu. Nah, terkait dengan nomor telepon, silakan mungkin di sini kami dapat sampaikan pada Pak Dimas maupun pada warga masyarakat Buleleng pada umumnya yang lainnya adalah 0362 92842. Nah, silakan pada warga masyarakat untuk bisa berpartisipasi, berperan aktif dalam membantu kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam menjaga situasi Kamtimas tersebut, karena perlu kami sampaikan juga seperti apa yang disampaikan nanti oleh Pak Angga bahwa kalau hanya mengandalkan polisi mungkin tidak cukup kita bisa menjaga, karena tanpa keterlibatan masyarakat, tanpa adanya peran aktif dari masyarakat, saya rasa itu tidak dapat berjalan secara maksimal. Itu tanggapan kami kepada Pak Dimas. Kemudian yang kedua ada Pak Angga. Nah ini lebih detail lagi, saya dengar informasi dari Pak Angga ini, beliaunya sangat paham dengan situasi Celukan Bawang khususnya di wilayah Polsek termasuk kantor Polsek kami, karena disampaikan oleh beliau bahwa memang benar terkait dengan jumlah personil yang ada di Polsek kami masih cukup minim, karena ini masih terkait dengan transisi yang dulunya sebagai pos dermaga kemudian berkembang menjadi Polsek. Tentu kami juga melakukan pengusulan untuk adanya penambahan personil terkait dengan untuk bisa mengcover apa yang menjadi peran atau tanggung jawab kami sebagai polisi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian termasuk juga bangunannya, Mbak Ayu, memang betul sekali, sangat bisa dibilang minimalis ya Pak. Minimalis banget. Namun perlu kami sampaikan bahwa itu sudah kita usulkan ke satuan atas, hanya saja kepemilikan lahan yang belum menjadi milik Polsek sehingga pembangunannya masih belum bisa dilaksanakan seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan melalui Pak Angga dapat didengar oleh semua pihak sehingga bisa bergerak artinya untuk memberikan apa yang seharusnya diberikan, karena sekali lagi tujuan ini bukan untuk siapa-siapa Mbak Ayu ya, ini untuk tugas kami sebagai polisi memberikan pelayanan kepada warga kami yang ada di
wilayah hukum Celukan Bawang seperti itu. Iya, termasuk itu juga ngaruh ke kenyamanan. Ya, Andai betul kata ada sekali. masyarakat yang melapor begitu Pak ya. Betul sekali. Nggak bisa disiasati lantai 3 atau lantai 2 gitu Pak. Kalau memungkinkan nanti kita bisa lantai 3, alangkah bagusnya Ya, itu. gitu Karena ya. masyarakat juga melihat, wih bagus sekali nih kantor polseknya. Sehingga rasa memiliki terhadap polsek itu juga pasti Iya, meningkat apalagi kan di tentunya. sana sering dikunjungi kapal-kapal pesiar Ya, gitu ada Pak ya. kapal Itu kan pesiar, orang-orang asing betul, sudah betul. sering berkunjung ke sana. Paling tidak adalah pemandangan bagus untuk gedung polseknya gitu ya. Ya betul sekali. Karena sampai saat ini bahwa kepemilikan tanah itu, lahan yang ada, yang kami gunakan, yang kita gunakan sebagai polsek itu kepemilikan dari PT Pelindo yang ada di Dermaga. Ya mungkin dengan usulan ini didengar sama petinggi yang ada di PT Pelindo, bisa siapa tahu ya mengibahkan lah untuk bisa paling tidak membangun Polsek Celukan Bawang yang representatif ke depannya seperti itu Pak. Oke. Kemudian terkait dengan partisipasi dalam tahun politik ini, benar sekali bahwa berkaitan dengan pengamanan ataupun pengawasan di sektor dermaga seperti yang Pak Angga sampaikan ini tidak serta-merta menjadi tanggung jawab polsek saja. Karena di sana banyak sekali ada instansi-instansi lain yang berkaitan dengan pengawasan juga. Salah satunya yang sudah disampaikan tadi ada dari Sah Bandar, kemudian ada dari Angkatan Laut juga ada di sana, dari Bea Cukai juga ada, kemudian dari Pol Air, termasuk juga dari PT Pelindo yang mewadahi semua itu. Nah, saya rasa seperti itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan siapa sih yang berperan, apa sih perannya, sehingga dalam menjaga situasi kondisi Kamtibmas yang ada di khususnya di dermaga menjadi atensi banyak pihak, banyak instansi yang ada di sana. Kemudian yang terakhir ada dari Pak Romi yang melalui WhatsApp ya. Itu terkait dengan peta kerawanan apa sih yang terjadi atau bagaimana mensikapi dalam tahap sebelum dan ataupun sesudah pencoblosan itu dilakukan. Nah, terima kasih Pak Romi atas partisipasinya. Dapat kami sampaikan bahwa tentu langkah-langkah kami dari Polsek Celukan Bawang melakukan antisipasi. Seperti apa yang sudah kami sampaikan tadi, upaya-upaya promosi preventif sudah sangat intens kami lakukan. Tentu harapannya bisa mencegah atau meniadakan dampak-dampak kerawanan yang bisa muncul saat perhelatan pemilu, khususnya di dalam hal pencoblosan itu sendiri. Nah, walaupun halnya itu terjadi, tentu dari kami dari Polsek Celukan Bawang sudah dengan sigap melakukan gelar personil, melakukan pengamanan melekat dalam tahapan-tahapan pemilu tersebut, sehingga harapannya dapat memberikan pelayanan sehingga apabila terjadi hal-hal yang di luar perkiraan kita tetap memberikan penanganan secara cepat untuk menjaga senantiasa situasi Kamtibmas tetap kondusif. Namun harapan kami Asongkare mudah-mudahan tidak terjadi, karena harapan tentu saja di saat situasi Kamtibmas tidak kondusif yang dirugikan kembali masyarakat itu sendiri, warga kita sendiri, dan tentunya kami sebagai pihak kepolisian bertanggung jawab terkait dengan keamanan itu. Ya, Saya rasa intinya demikian, memang, Mbak. ya, intinya memang sudah dicanangkan dan dipersiapkan begitu Pak ya. Betul sekali. Tindakan-tindakan untuk antisipasi potensi gangguan-gangguan nanti pada pelaksanaan pemilu tahun 2024, baik itu sebelum ataupun sesudahnya. Iya. Ini belum pemilu aja sudah kondusif situasi di Celukan Bawang, apalagi nanti jelang pemilu dan sesudahnya mungkin tambah kondusif ya. Itu harapan bersama Pak ya. Itu harapan kita bersama karena seperti tadi Pak Angga sudah menyampaikan yang tahu betul situasi wilayah kami, ya seperti itulah adanya. Gitu. Iya. Iya, Pak Anggas memang suka ngebolang nih. Ya, Sudah hafal daerah-daerah yang bisa apa namanya?
harapan kami ya. yang kami butuhkan warga masyarakat yang seperti itu. Artinya bisa memberikan masukan, berpartisipasi. Karena tanpa adanya partisipasi masyarakat, nonsen kalau kita berbicara hanya polisi saja mampu menjaga situasi Kamtimas yang ada di wilayah. Mohon izin kembali Pak Kanit, kita sapa penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Ada tambahan lagi Pak Anggas. Ya. Silakan Pak Anggas. Sambil perjalanan ke Denpasar ini karena saya cinta dengan RI, cinta dengan kepolisian, dengan cinta keamanan dan kedamaian, makanya saya peduli sekali. Sedikit ini tadi kan dibacakan sama Bapak Kanit bahwa lahan yang di Polsek itu sampai ke Barca bukan punya Perindo, Pak. Jadi biar tahu ini, Perindo itu hanya baru memohon SAGB, tapi belum disetujui. Itu dulu lahan ada yang punya Kopra yang ada di Singaraja. Nanti bagaimana kewenangannya itu kan BPN nanti ada semua data-datanya. Itu Pak. Nanti kalau mohon itu bisa itu diperjuangkan, itu kalau tidak salah itu sudah menjadi ya tanah negara, Pak. Jadi intinya sekali ya kalau untuk kepentingan umum boleh dimohon itu Pak sebetulnya, karena yang memohon itu siapa kan dia. Mestinya itu kalau memang di sana adat ya adat yang mohon untuk kepentingan umum boleh di sana untuk mekis melasti gitu loh. Kalau aturan mainnya kan sudah jelas di dalam Undang-Undang Agraria di sana di dalam PP 24 nomor 14 itu sudah kelihatan di sana bahwa tanah itu dikuasai fisiknya udah lama. Jadi intinya sekali mungkin lebih banyak nanti mungkin lebih cenderung ke tanya ke BPN sehingga nanti jangan untuk kepolisian itu kalau segitu kan kecil deh Pak. Kalau bisa sih 10 hari lebih itu mohon itu biar nanti untuk luas jaringan kepolisian untuk parkir dan lain-lainnya juga Pak. Nah itu harapan kami Pak. Jadi belum kunyang Perindo baru dimohon SAGB-nya ke pusat. Gitu. Itu Pak. Sekian, terima kasih. Om Sandi Om. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Anggas. Oke, langsung saja ditanggapi sembari menantikan atensi lain Pak Kanit. Terima kasih banyak nih Pak Angga. Nah, ini menjadi informasi baru bagi kami nih. Mudah-mudahan karena yang kami dengar penyampaiannya bahwa itu menjadi milik PT Pelindo. Ternyata dari Pak Angga menyampaikan bukan seperti itu, karena ini sudah menjadi lahan negara, bisa diajukan dengan SAGB-nya, bisa dengan mekanisme-mekanisme yang sudah disampaikan tadi. Nah, mungkin ini akan kami jadikan bahan masukan untuk kami sampaikan ke pimpinan. Mudah-mudahan dengan adanya informasi ini bisa membantu kami dalam meningkatkan fisik bangunan kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Angga, Astongkara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih. Weekend ya, weekend, di akhir ya, pekan ke Denpasar bersama keluarga. Kalau Pak Kanit weekendnya ke RRI ya Pak ya? Ke RRI. Memberikan edukasi. Juga nih sebentar ke Polsek lagi gitu. saya gini. Oke. Baik, kita masih menantikan atensi pendengar di 24644 atau ke WA di 081139997990 ya. Tentunya topik kita mengenai peran aktif Polsek Celukan Bawang jelang pemilu 2024 yang pastinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kanit langkah-langkah ataupun terobosan-terobosan terkait dengan keamanan dan juga ketertiban di tahun politik nanti, tepatnya di tahun 2024, di mana persiapan telah dilakukan ya Pak Kanit ya. Iya, betul sekali, dan Mbak. untuk logistik sendiri Bapak bagaimana keamanannya? Sementara terkait dengan logistik pemilu maksudnya. Iya, logistik pemilu. Logistik pemilu sampai saat ini sih belum ada nih, karena semua masih berpusat di kabupaten. Untuk di wilayah-wilayah ke polsek-polsek, ke kecamatan sampai saat ini belum, karena tahapan sekarang masih tahapan masuk pendaftaran aja, belum ada logistik terkait dengan berkaitan dengan. Tapi nanti dengan distribusinya otomatis sudah. Nanti tentunya kalau tahapannya sudah berlangsung, tentu kami akan menyiapkan terkait dengan pergelaran personil dalam melakukan pengamanan, karena sesuai dengan perintah pusat dari pimpinan, tentu kita sebagai pihak keamanan mengawal betul tahapan-tahapan pemilu yang sudah berlangsung maupun yang akan datang terkait mensukseskan pesta demokrasi ini. Seperti itu, Mbak. Oke, dan terkait dengan keamanan Pak, jikalau ada salah satu contoh kemarin kapal bersandar begitu ya,
itu otomatis tidak mengganggu kenyamanan warga di sana, Pak. Seperti apa pengamanannya? Ya betul sekali. Perlu dapat kami sampaikan di sini, Mbak Ayu, terkait dengan wastor, pengawasan dan monitoring terkait dengan kedatangan kapal. Kita seperti tadi disampaikan tetap bersinergi dengan semua instansi yang ada di dalam dermaga itu, dari Syah Bandar, dari Angkatan Laut, dari PKP, ada kesehatan juga, termasuk Polair. Tetap di saat ada kapal yang mau bersandar, ada pemberitahuan dari agensinya menyampaikan, sehingga kita dari tim udah mempersiapkan saat kapal itu bersandar, kita melakukan pemeriksaan baik itu meliputi orang, barang maupun dokumentasi yang dibawa, sehingga jelas keberadaannya seperti apa, tujuannya seperti apa, sehingga harapannya tentu tidak mengganggu dari aktivitas yang masyarakat yang sudah ada di wilayah kami di Celukan Bawang, seperti itu. Oke, untuk pemilu kan ada namanya gelar razia ataupun operasi Manta Brata ya Pak namanya. Betul sekali. Ini seperti apa Pak razia terkait dengan operasi Manta Brata di wilayah hukum Polsek Celukan Bawang? Atau mungkin karena mayoritas sepertinya Celukan Bawang itu penduduk pendatang ya Pak ya? Lebih kebanyakan ya, atau bisa didata begitu penduduknya? Kalau dari wilayah hukum kami di 4 desa ini sebetulnya banyak yang asli di sana, yang pribumi. Mungkin khususnya di desa Celukan Bawang sendiri itu banyak juga pendatang yang ada di sana. Mungkin karena ada dermaga itu Mbak Ayu, sehingga heterogennya masyarakat di sana lumayan. Namun sekali lagi berkat kerjasama, komunikasi, koordinasi antara pihak Polsek dan instansi terkait termasuk dengan warga masyarakat yang ada di sana, Astongkare sampai saat ini situasinya cukup kondusif seperti itu. Nah, terkait dengan pengamanan pemilu, ini tetap kita laksanakan, tetap kita atensi. Salah satunya yang seperti Mbak Ayu sampaikan, memang sandi operasi terkait dengan pemilu adalah operasi Mantap Brata Agung, dan sudah berjalan. Pelibatannya saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, tetap kita melakukan penggalangan, razia-razia terkait dengan kendaraan, termasuk juga kita melakukan pemeriksaan atau wastor terhadap penduduk pendatang yang ada di kos-kosan yang ada di sana. Tetap kita melakukan sidak terkait itu, termasuk juga berkoordinasi dengan kepala dusun yang ada di sana untuk bisa memantau kalau ada perkembangan atau kedatangan penduduk baru, paling tidak untuk bisa melaporkan diri sehingga pengawasannya mudah kita lakukan ke sana. Seperti itu, Mbak. Oke, meskipun banyak di sana penduduk pendatang, tapi rukun-rukun Pak ya masyarakatnya ya. Sangat rukun sekali. Saya sampaikan di sana sangat rukun sekali. Mungkin karena pemahaman terkait dengan kebinekaan ini juga cukup baik bagi warga kami di Celukan Bawang, sehingga sampai saat ini belum ada istilahnya gesekan-gesekan yang berkaitan dengan isu-isu SARA yang seperti terjadi di wilayah nasional lainnya seperti itu. Oke. Dan terkait dengan trek-trekan, masihkah terjadi Bapak di sepanjang jalan pintu masuk Celukan Bawang? Saya bertugas di sana kurang lebih udah berjalan hampir 8 bulan Pak Yu ya. Dan saya pastikan di wilayah khususnya yang di wilayah kami di Celukan Bawang, kalau dulu informasinya ada di seputaran Brombong namanya di sana. Namun terakhir sekali lagi saya udah bertugas di sana hampir 8 bulan, belum ada lagi yang namanya trek-trekan di wilayah kami seperti itu. Mungkin ini karena peran aktif dari para orang tua juga dalam menjaga anak-anaknya untuk tidak melakukan, karena itu dampaknya tentu sangat tidak baik, baik itu bagi para remaja maupun bagi orang tuanya terkait dengan masa depan mereka. Itu yang terjadi dapat kami sampaikan di sini.
Oke, berarti memang sudah tertib ya, tidak seperti dulu ya. Betul Ini sekali. tidak terlepas dari controlling para orang tuanya ya. Orang tuanya berperan aktif sekali karena ya itu seperti saya sampaikan, dampaknya ya mereka sendiri yang merasakan betul. seperti itu gini. Oke, ya. Termasuk juga di sini saya sampaikan sedikit terkait dengan netralitas Polri di dalam gelaran Pesta Demokrasi, karena dari petunjuk pimpinan tingkat pusat sudah menurunkan suatu surat telegram ya tertanggal 20 Oktober kemarin terkait dengan perintah untuk netralitas dari Polri dalam mengikuti ajang pemilu ini, termasuk juga dari pimpinan kami Pak Kapolsek dan para Pawas yang saat mengambil apel setiap hari tetap menekankan kepada personil kami, pada anggota kami untuk senantiasa mengikuti apa yang menjadi instruksi, menjadi perintah dari telegram itu untuk dapat bersikap netral dan tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan kegiatan pemilu ini. Begitu Mbak Ayu. Oke, baik. Sebagai penutup Bapak, mungkin himbauan-himbauan kepada pendengar ya terkait topiknya peran aktif Polsek Celukan Bawang jelang pemilu 2024, mungkin sudah membawa contekan ya apapun yang sudah dikirimkan oleh Polri ya Pak ya. Sekali. Oke, silakan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih, apresiasi kepada RRI Mbak Ayu. Karena kami diberikan kesempatan untuk memberikan himbauan dalam menjaga situasi Kamtibmas ini, khususnya menjelang diadakannya pemilu yang pada saat ini tahapannya sudah mulai berjalan. Adapun himbauan yang dapat kami sampaikan kepada warga kami khususnya di wilayah hukum Celukan Bawang, termasuk juga secara luas di warga Buleleng pada umumnya. Yang pertama, kami dari kepolisian mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang semakin kondusif menjelang pemilu. Karena sekali lagi kerjasama masyarakat ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan itu. Karena tanpa adanya masyarakat seperti yang sudah saya sampaikan tadi akan tidak berjalan secara maksimal. Kemudian yang kedua, kami dari kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk jangan memberikan ruang dan kesempatan bagi pelaku kejahatan yang dapat memicu gangguan Kamtibmas, yang senantiasa untuk menjaga Kamtibmas yang kondusif. Karena bagaimana pentingnya mencegah pelaku kejahatan dan tidak memberikan kesempatan untuk merusak keamanan khususnya dalam pergelaran pemilu nanti seperti itu. Kemudian yang ketiga, kami kepolisian juga menghimbau kepada seluruh warga untuk senantiasa meningkatkan hubungan keluarga, silaturahmi dengan tetangga atau warga sekitar, karena ini akan membantu membangun kepercayaan dan toleransi di antara masyarakat, sehingga apabila ada warga atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan cepat bisa mengetahui seperti apa kita mengambil tindakan. Artinya himbauan kami kepada masyarakat untuk senantiasa care dengan situasi, care dengan lingkungan, dengan tetangga, sehingga dengan adanya persatuan itu harapan kami bagi pelaku-pelaku tindak pidana tidak bisa atau tidak ada kesempatan ruang untuk melakukan aksinya seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keempat, kami menekankan pentingnya kerjasama sinergitas TNI dan Polri, termasuk juga instansi yang ada di wilayah kami untuk senantiasa bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Kemudian yang terakhir, himbauan kami dari kepolisian untuk kepada masyarakat agar tetap aktif berpartisipasi
Nah, menjaga keamanan termasuk juga memberikan informasi. Seperti tadi dari beberapa penelpon yang memberikan informasi, ya tentunya itu harapan kami dari warga masyarakat untuk dapat memberikan peran aktifnya, memberikan informasi sekecil apapun yang terjadi di wilayahnya, sehingga dapat menjadikan dasar kami mengambil tindakan atau keputusan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan pemilu nanti apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat terwujud secara adil dan demokratis. Saya rasa itu himbauan kami, mudah-mudahan sekali lagi harapannya dengan adanya himbauan ini masyarakat bisa melaksanakan bersama-sama dengan kami dalam menjaga situasi Kamtibmas. Saya rasa demikian, Mbak. Baik, ya himbauan-himbauan tadi intinya pentingnya begitu ya Pak ya, peran Polri dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Mohon maaf Pak Kanit karena keterbatasan waktu. Himbauan tadi menutup jumpa kita Bapak dalam dialog interaktif Hai Balikenken seputar topiknya peran aktif Polsek Celukan Bawang jelang pemilu 2024. Terima kasih Bapak Ibda Inengah Putra Wijana AMD Kep SH selaku Kanit Reskrim Polsek Celukan Bawang atas waktu dan kesempatannya telah hadir ke Studio Pro 1. Dan juga pendengar yang sudah beratensi baik itu di 24644 ataupun ke WA Pro 1 di 081139999790. Selamat beraktivitas kembali Pak Kanit. Terima kasih kembali Mbak Ayu atas undangannya, termasuk juga terima kasih kepada warga masyarakat Buleleng, dan terima kasih juga untuk semuanya. Semoga ke depan wilayah kita khususnya di wilayah kami di Celukan Bawang serta di Polres Buleleng dapat berjalan dengan sesuai yang kita inginkan, aktivitas berjalan dengan baik. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Om. Ya pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikenken edisi akhir pekan ini ya, Sabtu 28 Oktober 2023. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan